Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran firman di hari Minggu sekarang, Minggu Letare, tanggal 14 Maret 2021. Firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran firman kita di hari ini diambil dari Matius pasal 26 ya, ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai ayat 68. Ayatnya agak panjang, nanti Amang Pendeta baca untuk kita semua ya. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kita berdoa dulu seperti biasa. Mari adik-adik semua, kita lipat tangannya, kita tutup mata, Amang Pendeta pimpin doa ya. Oke, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Amin. Nah, sekarang Amang Pendeta akan membaca firman Tuhan kita ya, ayat Alkitab dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Beginilah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, dia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, dia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, Amang Pendeta mau jelasin sama adik-adik ya, firman Tuhan tadi tentang apa sih? Seperti itu ya, firman Tuhan tadi tentang apa? Amang Pendeta mau mengambil suatu alat nih ya. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak Amang Pendeta lagi pegang apa ini? Ayo, ada yang tahu Amang Pendeta lagi pegang apa?
Ada yang tahu apa ini? Ini infrared thermometer ya, termometer. Adik-adik tahu nggak termometer itu untuk apa? Termometer itu untuk mengukur suhu, benar ya? Untuk mengukur suhu. Waktu adik-adik sekolah minggu atau jemaat papa mamanya mau masuk ke gereja ya, kita diukur suhu dulu pakai ini. Seperti itu ya. Masuk ke mall juga tempat belanja, kita juga diukur suhu. Masuk ke bank, ya mau nyimpan uang, nabung uang, kita diukur suhu juga, benar ya? Iya, kalau sesudah diukur suhu badannya itu nggak tinggi tapi biasa, kita boleh masuk. Boleh masuk ke gereja, boleh masuk ke tempat-tempat yang lain. Tapi kalau suhu tubuhnya tinggi, misalnya nih 38 angkanya ya, itu termasuk tinggi, kita nggak boleh masuk ke dalam gereja, nggak boleh masuk ke dalam mall ataupun yang lainnya. Jadi itu manfaat termometer deh ya. Ada di sekolah minggu itu manfaat termometer. Apa namanya ini? Termometer. Ya, sekali lagi, apa namanya? Termometer. Nah, sekarang Amam Pendeta mau pakai termometer ini ya. Ada di sekolah minggu misalnya. Apa Amam Pendeta bilang? Misalnya ya. Misalnya adik-adik ya, ada alat seperti termometer ini. Misalnya ada alat seperti termometer ini yang dicipta untuk mengukur iman setiap orang. Wih, misalnya ya. Misalnya kita ukur iman pendetanya besar tinggi atau enggak, besar enggak, kecil, seperti ada di sekolah minggu juga diukur imannya besar atau kecil. Misalnya ada alat seperti itu ya, keren enggak? Pasti keren ya, pasti keren. Jadi Amam Pendeta mau pakai termometer ini untuk menerangkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi ya. Ya, tapi kita harus berandai-andai nih ya, kita harus berandai-andai. Amam Pendeta mau berandai-andai ya. Amam Pendeta misalnya ini adalah alat pengukur iman orang, itu kita andaikan ya. Misalnya ini alat pengukur iman orang, mungkin malaikat pegang seperti ya. Sekarang Amam Pendeta pegang alat pengukur iman orang, benar ya. Nah sekarang Amam Pendeta mau ukur iman orang nih. Ayo, siapa ada di sekolah minggu yang mau Amam ukur imannya, besar atau kecil? Siapa yang mau? Amang lihat aja daftar hadir di minggu ini ya. Daftar hadir di minggu ini dari Matius 26 tadi ayat 47. Yang pertama daftar hadirnya di ayat 57, maaf 57 ya. Di ayat 57 di situ ada Imam Besar Kayafas. Ayo, mana? Imam Besar Kayafas ada enggak? Imam Besar Kayafas, oke, Imam Besar Kayafas sudah datang. Amam Pendeta ukur dulu ya, Imam Besar Kayafasnya ukur. Rupanya rendah ya, imannya rendah. Imam Besar Kayafas, kok bisa rendah ya? Sepertinya Imam Besar Kayafas ini nggak takut akan Tuhan. Sepertinya Imam Besar Kayafas ini jahat orangnya. Oh iya, Amam Pendeta mau cerita nih. Amam Pendeta mau cerita. Sesudah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Sesudah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, lalu berkumpul imam-imam kepala, orang-orang Farisi, juga mahkamah agama. Mereka berkumpul. Mereka bilang gini, ya. Gimana nih? Yesus sudah membuat orang banyak percaya jadi pengikutnya. Jangan sampai orang-orang Romawi melihat seperti ini dan mereka datang ke tempat kita, merampas tempat kita dan juga bangsa kita. Merampas tempat dan bangsa, ini tentang apa ini? Ini tentang politik ya. Ini tentang kekuasaan. Ini jangan sampai tempat kita diambil mereka. Lalu datang Kayafas. Siapa? Kayafas. Datang Kayafas bilang seperti ini. Kamu nggak tahu ya, kata Kayafas. Kamu nggak tahu ya. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada semua bangsa kita binasa, katanya. Luar biasa sekali. Itu Kayafas ya. Kayafas yang cerita. Tadi Amam Pendeta sudah ukur imannya. Kayafas kok imannya kecil ya. Pantes dia orang jahat. Iya, dia orang jahat.
Dia nggak perlu, nggak penting sama Tuhan Yesus, nggak penting kebenaran. Yang penting apa? Kekuasaan seperti itu, politik, bagus semua, tentram semua. Ini orang juga, biar adik-adik tahu ya, dia lebih suka ikut suara terbanyak. Suara terbanyak. Meski suara terbanyak salah, ya, kalau semua orang suruh salibkan Tuhan Yesus, salibkan Yesus, dia juga mau menyalibkan. Nah, itu dia orangnya. Dia nggak ada kebenaran, nggak ada keadilan, dia orangnya jahat. Makanya pas diukur tadi, imannya kecil, ya, rendah. Itu yang pertama, orang pertama yang sudah Amam Pendeta ukur, yaitu Kayafas. Nah, lalu yang kedua, Amam Pendeta baca dulu absensinya ya, daftar hadir di minggu ini. Rupanya ada Petrus di sana. Petrus ini murid Yesus ya. Ya, Amam Pendeta ukur dulu Petrus. Petrus, nah, rupanya iman Petrus ini agak-agak kecil sekarang ya. Kok bisa ya? Agak-agak kecil ya. Hampir sedang seperti itu. Iya, mungkin gara-gara agak kecil, hampir sedang imannya, dia duduknya jauh-jauh ya, jauh dari keramah. Ya, dia jaga-jaga. Jangan sampai dia terlibat seperti itu kali. Dia lihat dari jauh. Gimana ini ujungnya Tuhan Yesus ini? Gimana ini? Gimana seperti itu? Datang tapi duduk jauh. Nantinya juga rupanya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Iya, dia menyangkal. Kamu kan bersama dengan dia? Enggak, aku enggak kenal dia, katanya. Seperti itu Petrus. Pantas aja Amam Pendeta ukur, loh kok sekarang imannya agak sedikit kecil ya, sedang-sedang saja begitu ya. Itu Petrus, tapi beda sama Kayafas tadi yang jahat sekali. Lalu Amam Pendeta cari yang ketiga ya, siapa yang mau dites imannya? Imam-imam kepala Mahkamah Agama. Amam Pendeta ukur, ini banyak orangnya. Tuh satu, banyak. Sesudah diukur rupanya semuanya jahat. Jahat ya. Kok bisa jahat Amam Pendeta? Iya, karena mereka mau menjebak Tuhan Yesus supaya Yesus dihukum mati. Jahat enggak? Jahat. Masa Tuhan Yesus yang baik mau ditangkap dihukum mati gitu ya? Ini semua Mahkamah Agama nih. Diukur imannya, semuanya jahat. Memang mereka kerjanya di mana coba? Di dalam rumah Tuhan ya. Mereka kerjanya di dalam rumah Tuhan, imam-imam kepala ini. Tapi mereka jahat, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Di hati mereka nggak ada firman Tuhan, tahu ya? Di hati mereka nggak ada Tuhan, yang ada apa? Iblis. Makanya mereka jahat. Mereka nggak berteman sama Tuhan Yesus dalam firman ini, ya. Jadi Amam Pendeta mau kasih tahu sama dari sekolah minggu, orang-orang ini paham betul perjanjian lama, ya, Alkitab perjanjian lama. Di Alkitab perjanjian lama ada dikatakan keterangan 2 orang saja atau 3 orang saksi maka perkara itu sah, seperti itu ya. Jadi mereka cari-cari siapa di antara kita yang mau bersaksi palsu gitu ya. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Padahal banyak waktu itu orang yang bersaksi palsu, banyak. Sampai akhirnya ada 2 orang, ada 2 orang jahat. Ya, jahat tadi kan sudah diukur jahat. 2 orang jahat yang mau bersaksi palsu melawan Tuhan Yesus. Mereka bilang gini nih, Yesus pernah bilang dia mau merubuhkan bait Allah. Mereka kira bait Allah itu gereja bangunan yang ada di Yerusalem, ya kan? Iya, Yesus bilang mau merubuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari. Mereka salah paham. Padahal maksud Tuhan Yesus bukan bangunan, ya, bukan bangunan, tetapi tubuh Yesus sendiri. Namanya juga saksi palsu, salah paham lagi, komplit deh gitu ya. Iya, tapi tahu nggak? Bukan hanya itu aja kejahatan mereka, bukan hanya bersaksi palsu. Orang-orang jahat ini makin jadi, ya. Mereka tuduh Yesus berdosa melawan Allah. Kenapa? Ini Yesus sudah menghujat Allah katanya. Tidak boleh menyamakan diri dengan Allah. Manusia nggak boleh ya, nggak boleh. Adik-adik nggak boleh menyamakan diri. Adik-adik nggak boleh bilang akulah Tuhan, nggak boleh. Adik-adik bilang akulah Allah, nggak boleh ya. Tapi kalau Yesus gimana? Boleh nggak Tuhan Yesus bilang akulah Allah, akulah Tuhan? Boleh. Kenapa boleh? Karena Yesus adalah Tuhan gitu ya. Yesus itu Allah. Nah, terus sesudah itu mereka menyakiti Tuhan Yesus. Tahu nggak apa kata Alkitab kita tadi? Alkitab kita tadi bilang mukanya diludahi, kasihan ya.
Iya, masa muka diludahi, terus dipukul, orang jahat memang. Mereka jahat. Tuhan Yesus dipukul, diludahi. Yesus diperlakukan sesuka hati mereka. Orang-orang jahat ya. Iya, andai ada alat yang bisa mengukur iman mereka, kita tahu, oh ini orang jahat, ini orang baik. Tapi sampai sekarang nggak ada ya, alat nggak ada. Tadi hanya mengandai-andai kita ya, ada di sekolah minggu. Ini nama aslinya termometer. Masih ingat ya? Oke. Sekarang Amang Pendeta mau nanya nih, adik-adik mau nggak jadi orang jahat seperti mereka? Siapa yang mau jadi orang jahat seperti mereka? Seperti Kayafas, seperti imam besar, orang-orang yang memukul Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau ya, jangan mau. Amang Pendeta juga nggak mau sama seperti mereka, ya. Tapi ada tahu nggak? Ada di sekolah minggu tahu nggak kenapa mereka jahat? Kenapa mereka jahat? Mereka jahat karena firman Tuhan nggak ada di hati mereka. Ya, nggak ada. Ada di sekolah minggu juga gitu. Kalau ada di sekolah minggu nggak memiliki firman Tuhan dalam hati, pasti jahat. Pasti mau memukul orang, memukul papa mama mungkin, memukul adik bisa. Pasti mau meludah orang sama seperti orang jahat tadi. Tapi kita jangan mau. Kenapa? Karena firman Tuhan ada dalam hati kita. Nah, ini yang penting untuk ada di sekolah minggu di minggu ini ya. Ini yang penting, anugerah Tuhan itu sudah diberikan supaya ada nggak jahat. Apa itu? Firman Tuhan ya, firman Tuhan di dalam hati kita. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Amang Pendeta atau firman Tuhan ingin ya supaya adik-adik nggak jahat. Adik-adik harus mau menerima firman Tuhan. Menerima apa adik-adik? Menerima firman Tuhan. Nah, tapi banyak orang yang menerima firman Tuhan beda-beda ya, beda-beda responnya. Seperti itu. Sebentar, Amang Pendeta geser sedikit ya. Nah, adik-adik jangan meniru orang-orang jahat tadi, karena orang-orang jahat tadi itu mirip seperti ini. Amang Pendeta kasih ilustrasinya ya. Nah, di sini Amang Pendeta sudah menyediain botol air minum ya, nggak usah sebut merek ya. Botol air minum, ini tempatnya supaya airnya nggak keluar ya. Amang Pendeta juga sudah sediain air. Nih, airnya sudah ada di dalam tempat ini ya. Jadi ibaratnya firman Tuhan itu air yang ada di dalam tempat ini ya. Jadi Tuhan ingin supaya ada di sekolah minggu ya punya sikap bukan seperti ini. Kenapa? Perhatiin, Amang Pendeta isi airnya ya. Nih tumpah, nih Amang Pendeta isi airnya. Nah, gimana botolnya? Nggak ada airnya kena. Kenapa? Karena berlobang dia ya. Nah, berlobang. Jangan seperti ini. Ini seperti Kayafas, seperti imam besar itu. Mereka sudah dengar firman Tuhan Yesus siapa dia Mesias ya, tapi mereka nggak percaya. Sama seperti lewat aja, masuk telinga kiri keluar telinga. Mereka nggak percaya. Kita nggak boleh seperti itu ya. Jangan seperti tempat ini tadi. Firman Tuhan terbuang begitu saja, nggak ada yang tersimpan di dalam hati ya. Semuanya pergi, semuanya berlalu. Artinya apa? Nggak percaya. Kita harus menjadi orang yang percaya. Ini yang pertama, jangan seperti ini ya. Ini sepertinya Kayafas dan teman-temannya, makanya mereka jahat. Ada di sekolah minggu juga, jangan seperti ini juga. Tahu apa ini? Saringan ya, bukan saringan, bukan, ini saringan. Saringan ya. Jadi saringan itu gimana? Kalau dimasukkan air, pasti airnya lewat ya. Nih, airnya lewat, tapi masih ada yang sisa di saringannya. Kita nggak boleh seperti ini. Mungkin Petrus seperti ini, ya mungkin Petrus seperti ini. Waktu diberikan firman Tuhan dia percaya, ada tertinggal, tapi waktu ada masalah, datang godaan, datang guncangan, gitu ya seperti itu. Airnya hilang. Pas datang guncangan, semuanya hilang airnya. Seperti itu ya. Ya, mungkin itu yang membuat dia jauh-jauh gitu ya Petrus. Petrus jauh mengamat-amati gimana nanti nasib Tuhan Yesus seperti itu ya. Kita nggak boleh seperti ini penerimaan tentang firman Tuhan. Tapi Tuhan ingin ada di sekolah minggu, jangan seperti Kayafas tadi, jangan seperti saringan tadi. Lebih baik kita bisa meniru sifat ini. Tahu apa ini?
Kapas, ya. Adik-adik pasti tahu kapas. Kalau kapas dikenain ke air gimana? Kapasnya menyerap air. Nah, Tuhan ingin seperti itu. Waktu ada di sekolah minggu mendengar firman seperti hari minggu ini, ada di sekolah minggu menyerapnya, masuk ke hati seperti itu ya. Aman pendeta bikin airnya nih. Wow, langsung menyerap ya. Benar nggak? Menyerap nih. Kelihatan nggak? Ah, ini kelihatan karena Aman pendeta agak sedikit beda warnanya. Dia menyerap. Tuhan ingin ada di sekolah minggu seperti ini. Jadi di dalamnya ada firman Tuhan. Di dalam ada di sekolah minggu ada firman Tuhan. Beda dengan ini tadi ya, bocor, nggak ada, apalagi ini ya. Beda. Kita harus punya sifat seperti ini. Mari kita menerima apa? Firman Tuhan. Beda sama orang-orang Kayafas tadi, imam-imam besar ya, berbeda sekali. Jadi ada di sekolah minggu, mari semangat belajar firman ya. Mau belajar firman. Karena kalau adik-adik belajar firman, firmannya akan menyerap ke dalam hidup kita. Jadi kita nggak mau menyakiti orang seperti orang-orang jahat tadi. Nggak mau pukul papa mamanya, nggak mau pukul adik-adik kakak-kakaknya, nggak mau meludah juga sama orang gitu ya. Seperti orang jahat tadi. Kenapa? Karena dosa itu semua. Adik-adik nggak akan mau kalau ada firman dalam hati. Karena kita mau belajar firman, adik-adik nggak mau berbohong gitu ya. Ada lagi tuh, Johnny, yes papa katanya ya. Apakah kau makan permen? Dia bohong. Enggak papa katanya. Coba buka mulutnya, dilihat rupanya ada permen. Adik-adik nggak bisa seperti itu ya. Kalau ada firman Tuhan, ditanya makan permen nggak? Iya papa, aku makan permen. Iya mama, aku makan permen. Jujur ya, harus jujur gitu. Misalnya ada di sekolah minggu ada jatuhin vas bunga, pecah vas bunganya. Tahu vas bunga ya? Pecah. Lalu ditanya mama, siapa yang mecahin? Aku yang mecahin mak. Itu baru benar, jujur ya. Minta maaf ya mak, tadi main-main seperti itu. Kita nggak boleh berbohong karena berbohong itu dosa. Nah, jadi di minggu ini adik-adik firman Tuhan mengajak adik-adik jangan berbuat dosa ya, tapi kita sayangi Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar firman setiap minggu pagi di YouTube gereja kita supaya apa? Supaya Tuhan memperlengkapi adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu semakin percaya dan juga semakin baik ya. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat sama orang tuanya, juga kebanggaan gereja ya. Jangan berbuat jahat. Aman pendeta mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu ya. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pembelajaran firman yang boleh diterima semua adik-adik sekolah minggu pada hari minggu ini. Kami sungguh Bapa tidak mau mencontoh orang-orang jahat yang mau memukul, yang mau meludahi, yang mau menyakiti, berbohong, berdusta kepada orang lain. Kami mau adik-adik sekolah minggu semuanya bisa menjadi anak-anak yang baik karena mereka mau rajin belajar firman. Jadi di dalam hati kami ada firman Tuhan yang membimbing, menasihati adik-adik sekolah minggu supaya hidupnya bisa baik di hadapan Tuhan juga di hadapan sesama. Kami berdoa karuniakanlah Bapa kesehatan kepada semua adik-adik sekolah minggu. 1 minggu ke depan kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik hingga pada hari minggu depan kami kembali belajar firman melalui YouTube gereja kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.